Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Istana ULED. Kali ini kita akan membahas materi matematika di SMA, yaitu trigonometri. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang penerapannya dalam menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Bagaimana cara mengukur tinggi gunung yang ada pada slide ya? Padahal selama ini kita dapat info tentang tinggi beberapa gunung. Bagaimana cara mengukurnya? Apa mungkin mereka pakai meteran atau pakai penggaris ya? Mustahil sepertinya. Jadi kita harus tanya kemana aja. Kalau mungkin di matematika ada jawabannya, ya itu akan coba kita pelajari. Tapi sebelumnya ada permasalahan lain lagi yang perlu kita lihat. Juga deh. Kita sering menemukan rangka atap sebuah rumah yang bentuknya seperti pada layar Anda ya. Pertanyaannya, berapa banyak rangka baja yang harus kita beli? Setidaknya lebih efisien dalam mengestimasi anggaran saat kita akan membuat rumah. Nah, atap tersebut perhatikan, beberapa bentuk menghasilkan bentuk segitiga, dan segitiga-segitiga tersebut punya keunikan bahwa bisa membentuk segitiga siku-siku. Ingat pelajaran sebelumnya tentang trigonometri, bahwa rumus dasar perbandingan trigonometri itu ada pada segitiga siku-siku. Kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan cara mengaplikasikan istilah yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sin demi. Sinus perbandingan trigonometri adalah demi, depan dibagi miring. Sedangkan cos perbandingan trigonometrinya adalah samping dibagi miring, makanya cos sami. Sedangkan tan perbandingan trigonometrinya adalah tan desa, depan dibagi samping. Seperti ini bacanya, demi, sa, mi, desa. Kita lanjut. Oke, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perbandingan trigonometri dalam mencari panjang sisi segitiga siku-siku? Langkah pertama adalah labeling. Apa itu labeling? Kita harus bisa mengidentifikasi sisi depan, samping, dan miring dari segitiga siku-siku. Yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasinya, pilih perbandingan yang sesuai, dalam artian mana yang ada dalam keterangan soal. Yang ketiga, aplikasikan formula yang ada. Setelah kita tahu harus memakai sin demi, atau kosami, atau tandesa, lalu aplikasikan pada rumus yang kalian ketahui. Lalu yang keempat, silakan dihitung dan pastikan jawaban Anda telah benar. Berikut contoh. Misalkan, ada sebuah segitiga siku seperti ini, diketahui salah satu sudutnya 30 derajat, sisi di depan sudut tersebut adalah 15 cm. Pertanyaannya, berapa panjang sisi yang kita sebut sisi miring ini, sisi X? Berdasarkan ini, sisi depan adalah yang ini 15 cm, sisi samping di bawahnya sudut 30 derajat ini, dan sisi miring tentu yang ini. Nah, untuk menggunakan sifat yang kedua yang tadi sudah kita pelajari, aturan yang kedua, bagaimana cara menentukannya? Pastikan dulu mana yang ada dan mana yang tidak ada. Kita tampak pada slide berikutnya. Perhatikan bahwa sisi samping tidak diketahui, sisi depan diketahui, sisi miringnya yang dicari. Berarti dua keterangan yang dipakai adalah depan dan miring. Demi. Nah, kembali ke yang tadi, demi itu adanya pada istilah sinus, sin demi. Jadi soal ini kita selesaikan menggunakan aturan sinus. Sehingga kita akan menggunakan formula berikut, sin demi. Nah, boleh menggunakan ini, segitiga ini sebagai pendekatan demi, sin demi.
depannya di atas, minnya di bawah, pembagi. Jadi dikatakan sisi miringnya adalah 15 per 30 derajat, sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat kalian tahu nilainya sama dengan ya 1/2. Jadi ini sama saya dengan sisi miringnya adalah 15 dibagi 1/2 atau sama saya dengan 15 dikalikan 2, yang hasilnya adalah 30 cm. Untuk jawaban. Sekarang latihan, silahkan coba dikerjakan. Perhatikan dari soal apa saja yang diketahui dan apa yang dicari. Setelah itu pastikan kalian tahu sisi yang terisi yang mana, baru manfaatkan sifat pada perbandingan trigonometri. Jika sudah mencoba, inilah jawabannya. Jawabannya adalah 16 cm. Ya, yang diketahui adalah sisi depan sudut, dan yang dicari adalah sisi samping sudut. Sisi miring tidak ada. Jadi depan dan samping. Ingat kembali, desa itu dikatakan ya perbandingan untuk trigonometri tanah. Tan desa hanya menggunakan tan 45 derajat sudut ini. D, depannya berapa cm? 16 cm. Sampingnya berapa? X yang dicari, desa. Setelah itu dengan menggunakan rumus aljabar yang kalian punya, silahkan dikerjakan dan akan ketemu nilainya. X sama dengan 16 derajat. Oh iya, tan 45 derajat nilai X-nya 1 ya. Ini sama saya dengan 16 dibagi 1, jadinya 16 cm. Nah, berikutnya latihan 2, silahkan dicoba. Misalkan ada kasus seperti ini, Zen teropong sebuah puncak gunung, jaraknya 5 km. Jadi dari puncak gunung ini, kalau kita tarik dasarnya, dasar gunung ini ke si Zen kakinya adalah 5 km atau sama saja dengan 5.000 meter. Lalu ternyata terbentuk sudut elevasi. Sudut elevasi itu dari mata ke puncak gunung, dan terhadap satu garis mendatar, sumbu X biasanya ya, sumbu mendatar. Dan jarak tanah ke teropong berarti dari sini. Karena dari sudut tadi ke bawah itu 2 meter. Yang ditanyakan tinggi gunung. Seperti apa bentuk ilustrasinya? Seperti ini. Ini arah teropong ke atas, tepat ke puncak gunung. Lalu ini adalah jarak teropong ke gunung yang ada, yang tadi panjang jaraknya 5 km atau 5.000 meter. Dari dua garis ini akan terbentuk suatu sudut di titik teropong. Yang besar sudutnya itu disebut dengan sudut elevasi. Dan dari soal diketahui adalah 32 derajat. Berdasarkan ini, perhatikan bahwa yang dipakai adalah tan, karena sisi yang dicari adalah depan sudut yang akan dicari dan sampingnya, sehingga depan dan samping itu berada pada perbandingan tangan, tan desa. Ini caranya, sehingga kita dapat bahwa X ini tingginya adalah 3124,35 meter. Jangan lupa X bukanlah tinggi gunung, karena tinggi gunung harus ditambahkan dengan tinggi dari teropong itu ke lantai, ke dasar, yaitu tepatnya kakinya Z, sehingga harus ditambah dengan 2 meter, sehingga tinggi gunung tersebut adalah 3126,35 meter. Semoga bisa dipahami. Kita akan jumpa lagi di pembelajaran matematika yang lain. Tetap semangat. Terima kasih.